Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan gelar Al-Faruq, yang banyak kontroversinya, yang banyak bedanya. Salah satu Al-Faruqnya, kontroversinya Umar ibn al-Khattab adalah bahwa beliau melaksanakan sholat tahajud itu dilaksanakan setelah sholat isya, karena mengartikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak, dan dari sebagian malam, definisi malam adalah dari maghrib sampai subuh. Tetapi ini kontroversi yang merupakan khusus bagi Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab ini jangankan orang-orang kafir, jangankan musuh-musuh Islam takut kepada Umar ibn al-Khattab, setan pun takut kepada Umar ibn al-Khattab. Iblis takut, lari, terkencing-kencing kalau melihat Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab dalam satu makolahnya sebagaimana yang diabadikan dalam kitab Nasha'ihul Ibad menyatakan, Innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal. Tersembunyi tapi adanya di mana? Di dalam 6 hal lagi. Yang pertama, katama ridho fit ta'ah. Allah menyembunyikan keriduan di dalam taat. Ibadah, taat, ketakwaan, apapun bentuknya, maka Allah akan meridhoinya. Tapi ibadah yang mana? Ketaatan yang mana? Disembunyikan oleh Allah. Apakah di dalam sholat? Belum tentu sholat kita mengundang daripada keriduan Allah. Apakah di dalam sedekah? Belum tentu. Apakah di dalam haji? Apakah di dalam umroh? Belum tentu. Atau jangan-jangan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita memberikan segelas air, sebutir kurma kepada mereka yang memang membutuhkan, apalagi untuk berbuka puasa, mungkin itu bisa jadi yang mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Toh Imam Al-Ghazali saja ketika diceritakan dalam persidangan untuk masuk surga itu bukan karena sholatnya, bukan karena ibadah hajinya, tetapi karena membiarkan seekor lalat hinggap di tintanya, menghirup tintanya yang tadinya mau mati segar kembali. Hikmahnya apa saudara-saudara? Jangan menyepelekan ibadah-ibadah yang kecil. Ibadah-ibadah sunnah ini, bisa jadi mungkin yang sunnah itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqatamal ghadab bil maksiyah. Allah menyembunyikan kemurkaan di dalam maksiat. Konsekuensi, dampak, akibat daripada maksiat, dosa apapun, itu akan menyebabkan Allah murka kepada kita. Tapi dosa yang mana? Dosa yang besarkah? Atau dosa yang kecil? Allah sembunyikan. Hikmahnya apa? Bahwa jangan menyepelekan dosa karena dilihat dari ukuran kecilnya. Belum tentu bahwa kita keselak dengan tulang ikan besar. Biasanya kita keselak itu karena tulang yang kecil. Bisa jadi dosa yang kecil itulah yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam satu kisah dinyatakan ada seseorang yang diazab mendapatkan siksaan dari Allah gara-gara mengurung kucing, kelaparan sampai mati. Yang ketiga, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waqatama auliya Allah fima bainan nas. Allah menyembunyikan kekasihnya di antara sekian manusia. Jadi manusia itu ada yang disebut dengan waliullah.
Tapi mana yang disebut waliullah itu? Apakah mereka yang berpenampilan seperti hanya para wali? Yang sorbannya, tampilan busana muslimnya luar biasa? Belum tentu. Bisa jadi orang yang kita hinakan itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa? Jangan melihat seseorang manusia itu dari sudut pandang daripada penampilannya saja. Karena yang Allah lihat itu bukan kepada suwarikum, ajsamikum, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum, bukan kepada postur tubuh atau kepada wajahnya, tetapi ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati dan amal perbuatannya. Lalu berikutnya, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa katama shalawatil wusta fi shalawatil khams. Allah menyembunyikan salat wusta di dalam salat 5 waktu. Jadi di dalam 5 salat yang kita lakukan itu, ada satu salat yang disebut dengan salat unggulan. Allah cinta, Allah suka terhadap satu salat itu. Sehingga disebut wusta, salat yang diutamakan, yang diunggulkan. Tapi salat mana? Ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat subuh karena berat, ada yang mengatakan salat isya. Disembunyikan. Hikmahnya apa? Hafidhu, jagalah waktu sholat kita dan sholat 5 waktu. Kita tidak berani meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena di dalam 5 waktu itu ada yang disebut dengan sholat wusta. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala wa katamal maut fil umri. Ini yang kelima. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Mati itu ada, tapi umur berapa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kematian itu syaratnya tidak mesti tua dulu. Apakah yang tua mesti harus mati duluan? Tidak. Yang mati mesti sakit dulu. Ada yang sehat. Kemarin masih ngobrol. Contohnya adalah public figure kita, penyanyi campur sari, Didi Kempot. Sebelumnya padahal sudah menyanggupi acara ataupun mengisi acara, dikabarkan meninggal. Itu pertanda bahwa tidak ada yang tahu tentang kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada manusia, la yastakhiruna, tidak bisa diakhirkan, wa la yastaqdimun, atau request minta didahulukan, tidak bisa. Sudah ada catatannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lahir ada yang langsung meninggal. Hikmahnya apa, saudara-saudara? Hati-hati untuk senantiasa berbekal ibadah kepada Allah, untuk memikirkan hidup di akhirat yang enak, tidak hanya hidup di dunia yang enak. Jangan hanya memikirkan hidup enak, tetapi bagaimana mati enak, husnul khotimah. Dan yang terakhir yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan Lailatul Qadar, keutamaannya seperti ibadah 1000 bulan. Malaikat akan turun memberikan rahmat. Tapi kapan Lailatul Qadar itu? Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, atau malam 29? Tidak ada yang tahu. Hikmahnya apa, saudara-saudara? Kita standby terus untuk menjemput Lailatul Qadar. Bahkan dari awal bulan Ramadan. Ya, sekalipun kita ibadah di rumah, yuk tetap jemput Lailatul Qadar. Jangan sampai yang lain jemput Lailatul Qadar, ibu-ibu malah Lailatul Qadar di mall, malah keder dengan bikin kue nastar, keder mikirin bikin ketupat. Tapi kita Lailatul Qadar jemput dengan apa amalannya? Doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca Al-Quran, qiyamul Ramadan. Insya Allah kita semuanya mendapatkan keriduan Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah, taat, menghindari dosa yang kecil maupun yang besar, dan juga kita semua mempersiapkan kematian dengan berbekal ibadah. Dan bulan Ramadan insya Allah tamat semuanya. Dan Allah wa yakum ajmain. Ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Khudmah sopa wadama qadar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.